Shalom saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pada malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam surga, di akhir hari ini, kami mengangkat hati kami kepadamu dalam doa dan refleksi. Kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang tak terhingga, yang telah kami alami hari ini. Bapa yang baik, kami memohon ampun atas segala dosa, kesalahan, dan kelemahan yang mungkin kami lakukan hari ini. Bimbing kami untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan kami, serta memberi kami kekuatan untuk meningkatkan diri kami menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu yang melimpah. Engkau telah melindungi dan menyertai kami di sepanjang perjalanan hari ini. Kehadiran-Mu memberi kami ketenangan, penghiburan, dan harapan. Kami berterima kasih atas setiap langkah yang Engkau izinkan kami ambil, meskipun ada tantangan dan rintangan di sepanjang jalan. Bapa, buka hati dan pikiran kami, agar dapat menerima ajaran-Mu dengan tulus dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami dapat menjadi terang dan salinan yang hidup dari anak-Mu, Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit dan penderitaan. Mereka yang merasa lemah, kehilangan harapan, atau terjebak dalam situasi yang sulit, kiranya Engkau memberi mereka kekuatan dan penghiburan. Dekatkanlah diri-Mu kepada mereka yang membutuhkan, dan jadikan kami saluran berkat bagi mereka. Bapa, kami berserah kepadamu segala perencanaan dan kekhawatiran kami untuk masa depan. Engkau adalah Allah yang berdaulat atas segala hal, dan kami percaya bahwa Engkau memegang kendali penuh atas hidup kami. Bimbing kami dalam setiap langkah kami, dan izinkanlah kehendak-Mu yang sempurna terwujud dalam hidup kami. Kami mengakhiri doa ini dengan penuh harapan dan keyakinan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Terimalah doa kami, ya Bapa, dalam nama yang Maha Kudus, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ayat renungan kita pada malam ini tertulis dalam Yohanes 16 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Di dunia kamu memang akan mendapat kesesakan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku sudah mengalahkan dunia. Saudaraku yang Tuhan kasihi, saat kita hidup dalam iman Kristus, bukan berarti kita akan terhindar dari kesulitan dan penderitaan di dunia ini. Sebaliknya, Tuhan Yesus sendiri memberitahu kita bahwa dalam dunia ini kita akan mengalami kesesakan. Namun, dalam firman-Nya, Ia juga memberikan janji bahwa kita dapat menemukan damai sejahtera dan kekuatan di dalamnya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika kita menghadapi masa sulit, pertama-tama kita perlu mengingat janji-janji Tuhan yang terdapat dalam firman-Nya. Allah kita adalah Allah yang setia dan kuat. Dia adalah tempat perlindungan kita di tengah badai dan penyembuhan kita di tengah luka. Allah telah berjanji untuk tidak pernah meninggalkan atau mengabaikan kita, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Selanjutnya, dalam waktu yang sunyi dan penuh, harapkanlah kehadiran Tuhan.
jadikan doa sebagai alat untuk menyerahkan beban kita kepadanya. Dalam doa, kita bisa mengungkapkan kerinduan, kebutuhan, dan kelemahan kita kepada Tuhan. Kita boleh memohon agar Dia memberikan kekuatan, penghiburan, dan kebijaksanaannya untuk menghadapi masa sulit tersebut. Tuhan adalah Bapa yang baik, dan Dia mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan. Selain itu, selama masa sulit, penting bagi kita untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip iman kita. Ingatlah janji-janji Allah yang tercantum dalam firman-Nya. Meditasi pada firman Tuhan akan membangun dan menguatkan iman kita. Ketika kita mengarahkan pikiran kita kepada kebenarannya, kita dapat menemukan ketenangan dan kekuatan yang hanya berasal darinya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, saat kita mengalami kesulitan, juga penting bagi kita untuk mencari persekutuan dengan sesama orang percaya. Menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung dan mendoakan satu sama lain dapat memberikan kekuatan dan penghiburan yang diperlukan. Bersama-sama kita dapat menguatkan iman kita, saling menguatkan, dan mengingatkan satu sama lain bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ingatlah bahwa kesulitan yang kita hadapi di dunia ini adalah sementara. Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia dan memenangkan kemenangan atas semua penderitaan dan kegelapan. Dalam Kristus, kita memiliki harapan yang pasti. Oleh karena itu, kita dapat tetap kuat di dalamnya dan mengandalkannya sepenuhnya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, mari kita bayangkan sebuah ilustrasi yang menarik tentang tetap kuat di masa sulit berikut ini. Bayangkanlah sebuah lukisan yang menggambarkan seorang pendaki gunung yang sedang mendaki puncak yang curam dan terjal. Di sepanjang perjalanan, ia dihadapkan pada rintangan-rintangan yang sulit, seperti jurang yang dalam, batu-batu licin, dan badai yang mendera. Pendaki tersebut menggambarkan kita sebagai individu yang menghadapi tantangan hidup. Namun, yang membuat lukisan ini menarik adalah keberanian dan keteguhan pendaki dalam menghadapi rintangan-rintangan tersebut. Meskipun kakinya terluka dan badai mengamuk, dia tetap bertahan. Pendaki tersebut mewakili ketekunan dan kekuatan dalam menghadapi masa sulit. Di tangannya, ia memegang peta yang mewakili keyakinan dan tujuan hidupnya. Walaupun dia tidak tahu persis apa yang akan dihadapinya di sepanjang perjalanan, dia tetap memegang teguh pada visi dan impian yang meyakinkannya untuk terus maju. Di sekitar pendaki, terdapat semangat alam yang menarik. Terlihat burung-burung terbang tinggi di langit, melambangkan harapan dan kebebasan. Bunga-bunga berwarna-warni yang tumbuh di tebing curam menggambarkan keindahan dan kehidupan yang tetap ada di tengah tantangan. Saudaraku, dalam lukisan ini terdapat juga teman-teman pendaki yang membantu dan mendukung satu sama lain. Mereka saling memberikan dorongan dan menguatkan ketika salah satu dari mereka merasa lemah. Ini menggambarkan pentingnya komunitas dan persaudaraan dalam menghadapi masa sulit. Di bagian atas gunung, terdapat sinar matahari yang bersinar terang. Ini melambangkan kemenangan dan terangnya harapan yang ditemukan di puncak. Pendaki akhirnya mencapai tujuan yang dia impikan, dan ketika dia melihat ke belakang, dia menyadari bahwa perjuangan itu sepadan dengan pemandangan yang luar biasa yang dia lihat. Saudaraku yang Tuhan kasihi, melalui ilustrasi ini, kita dapat melihat bahwa dalam menghadapi masa sulit,
kita perlu memiliki keberanian, ketekunan, dan keyakinan untuk tetap bertahan. Meskipun tantangan terasa berat, kita dapat mengandalkan semangat alam, dukungan dari orang-orang terdekat, dan harapan akan keberhasilan di masa depan. Dengan tekad yang kuat dan komitmen yang tak goyah, kita dapat mencapai puncak dan meraih kemenangan atas rintangan yang menghadang kita. Jadi, saat kita berhadapan dengan masa sulit, ingatlah janji-janji Tuhan, berdoa dengan tekun, teguh pada iman kita, bersekutu dengan sesama orang percaya, dan tetap berfokus pada harapan yang ada dalam Kristus Yesus. Dalam Dia, kita akan menemukan kekuatan yang tak terbatas dan damai sejahtera yang melampaui pemahaman manusia. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika badai kehidupan melanda dan masa sulit menghampiri, tetaplah ingat bahwa kekuatan terbesar terletak dalam dirimu. Jangan biarkan kesulitan meruntuhkan semangatmu, tetapi biarkan mereka menjadi batu pijakan yang kuat untuk melangkah lebih tinggi. Di tengah kegelapan, percayalah bahwa ada cahaya yang akan memimpinmu keluar dan membawa damai sejahtera. Tetaplah kuat, tetaplah berpegang pada keyakinanmu, dan biarkan cerita hidupmu menjadi bukti bahwa meski di tengah badai, engkau adalah seorang pemenang. Amin. Saudaraku, untuk mengakhiri renungan malam ini, mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur atas kehadiran-Mu yang penuh kasih dalam renungan malam ini. Terima kasih atas firman dan pengajaran-Mu yang telah menyentuh hati kami dan memberi kami pencerahan. Kami memohon, ya Tuhan, agar Engkau menguatkan dan memampukan kami untuk mengaplikasikan ajaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bantulah kami agar iman kami tumbuh dan menjadi kuat, serta memberi kami keberanian untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, Engkau mengetahui bahwa hidup tidak selalu mudah dan penuh tantangan. Dalam saat-saat sulit dan gelap, kami memohon agar Engkau menjadi terang dalam hidup kami. Bantulah kami untuk tetap teguh dalam iman, mempercayai bahwa Engkau selalu menyertai kami di setiap langkah. Kami juga memohon bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, penderitaan, atau kehilangan. Engkau yang menghibur segala sesuatu, kiranya Engkau memberikan penghiburan, kesembuhan, dan kekuatan bagi mereka yang sedang dalam kesedihan atau kesakitan. Jadikanlah mereka merasakan hadirat-Mu yang menguatkan di tengah kelemahan. Terima kasih atas semua berkat yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Kami mengakui bahwa semua yang kami miliki berasal dari-Mu. Bantulah kami untuk menghargai dan membagikan berkat-berkat itu dengan sesama, menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Kami menyerahkan segala rencana dan kekhawatiran kami di hadapan-Mu. Ya Bapa, biarkan kehendak-Mu yang sempurna terwujud dalam hidup kami, dan bimbinglah kami menuju tujuan yang Engkau tetapkan untuk kami. Jadikan hidup kami menjadi cermin dari kasih dan kemuliaan-Mu. Bapa, kami berdoa semoga setiap langkah yang kami ambil di hari esok dapat membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu yang tak terbatas yang selalu menyertai kami. Inilah doa kami, ampuni kami dari segala dosa kami, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengakhiri doa ini. Amin.